teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, untuk mengupas lebih dalam, saya sudah bersama dengan peneliti politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bung Adi Praitno. Terima kasih, Bung Adi. Sama-sama, Bung Aiman. Bung Adi, kalau kita lihat, apapun yang terkait dengan kandidat-kandidat yang sering disebutkan bakal jadi kandidat potensial untuk Capres 2024, Ya. apapun yang terjadi pasti gaduh. Banjir misalnya di Jakarta gaduh, di Semarang gaduh, Ya. dan apa yang kemudian mengiringinya? Ya, sederhana, saya selalu dalam banyak kesempatan mengatakan banjir di tempat-tempat strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Surabaya, ini banjir rasa Pilpres 2024. Banjir rasa Pilpres? Iya, banjir rasa Pilpres. Karena secara substansi mereka tidak terlampau mau mendiskusikan secara panjang. Misalnya banjir di Jakarta, apakah ini persoalannya di hulu, tidak bikin waduk misalnya di Jawa Barat, di Bogor, di Depok, atau persoalan hilir tentang bagaimana menormalisasi. Bukan itu perdebatannya. Tapi orang kemudian melihat, wah ini sebatas pencitraan, banyak cerita, dan orang cenderung melihat kok cuman Anies yang dibully. Tapi di Jawa Tengah yang berhari-hari, Ganjar nggak dibully. Jawa Barat yang kerendam, Bekasi, Depok, Pondok Gede, juga orang tidak membuli Ridwan Kamil. Artinya, orang sudah mulai dalam tanda kutip membidik kelompok-kelompok dan tokoh tertentu yang dianggap potensi maju dan siapa yang harus diturunkan. Meskipun Pak Ganjar Pranowo juga banyak kemudian diserang juga ketika kemudian banyak serangan, lalu Ganjar Pranowo menulis dalam Twitternya, saya yang salah, semua sudah bekerja dengan baik. Ini soal pola komunikasi. Ganjar dalam konteks ini harus diakui unggul. Ketika orang banyak menyalahkan dirinya. Ini komunikasi yang unggul sungguhnya. Komunikasi yang unggul. Ketika Ganjar menyatakan bahwa dia yang bersalah dan bertanggung jawab, satu poin bagi masyarakat kita, ini adalah satu kewibawaan, adalah satu kedewasaan berpolitik seorang pemimpin negara. Bandingkan dengan Anies, orang sebenarnya ingin berharap kalau betul banjir saat ini hanya selesai dalam sehari, tunjukkan apa yang sudah dilakukan. Betul tidak ada misalnya resapan yang sudah dibangun, betul tidak ada naturalisasi yang sudah dibangun. Kan itu yang ingin dilihat. Meskipun di sisi lain juga dikatakan bahwa banjir di Jakarta hanya 6 jam, tapi di Semarang lebih dari 3 hari. Betul, itu yang saya sebut bagaimana pola komunikasi mengelola kritik dan bully yang sampai. Ganjar dalam konteks ini unggul. Dia memaknai bahwa apapun yang terjadi di Jawa Tengah, dia yang mesti bertanggung jawab. Dan efeknya lebih parah di sana misalnya. Betul. Tapi secara komunikasi dianggap unggul. Betul. Meskipun apa yang dirasakan didampak oleh warga mungkin lebih menderita di sana. Oh iya, jelas. 3 hari, 4 hari, terjadi banjir di mana-mana di Jawa Tengah. Tapi kenapa bulian terhadap Ganjar agak berkurang? Karena Ganjar sudah merasa dirinya bertanggung jawab dan bersalah. Beda dengan di Jakarta, ketika dituding banjirnya nggak selesai, Anies, Pemprov DKI berkilah. Dia sudah banyak melakukan segala hal untuk menanggulangi banjir. Seakan-akan ingin show off ke publik bahwa tudingan selama ini Anies tidak bisa bekerja, itu nol besar. Tapi ketika ditanya apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Anies, nggak bisa diukur. Misalnya, di Kemang kemarin banjir, ataupun titik-titik banjir baru muncul di mana-mana, seperti Torjol, seumur hidup belum pernah, Mas, itu. Orang kan bertanya itu. Kalau kita bicara soal kenapa Anies, Ganjar, Pak Prabowo mungkin nggak jarang disebut karena tidak masuk dalam pimpinan daerah yang kemudian sekarang tengah terjadi sesuatu banjir misalnya saat ini. Ya. Nama-nama ini mengerucut kepada 3, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Selalu itu kemudian dari awal 2020 sampai hari ini. Anda juga menemukan hal yang sama? Oh iya, kemarin saya kebetulan survei dan dirilis pada hari Minggu sore. Saya menemukan bahwa kalau bicara tentang Pilpres 2024, tentu yang menjadi top of mind dan elektabilitas tinggi tetap adalah Pak Prabowo Subianto. Sekalipun partainya turun Gerindra, sekalipun Prabowo 2 kali tanding kalah, tetap popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Menguntit di belakangnya memang ada Ganjar Pranowo dan Anies. Ini saling salip menyalip, Mas. Desember saya juga survei, itu Ganjar di atas Anies. Kemarin waktu saya rilis, Anies di atasnya. Tapi selisihnya cuma 1 poin. Dalam logika survei, ini kan margin of error, masih agak susah sebenarnya siapa yang bisa disebut unggul secara maksimal. Sekalipun Anies dan Ganjar punya elektabilitas di bawah Prabowo, problemnya adalah 2 sosok ini tidak oke banget sebenarnya. Bandingkan dengan Jokowi, dulu baru setahun di Jakarta, dia sudah bisa mengalahkan elektabilitasnya Prabowo, mengalahkan elektabilitasnya Megawati, bahkan SBY. Karena waktu itu kan nggak ada lawan, belum ada medsos yang luar biasa. Betul. Sekarang banyak sekali kemudian medsos dan kemudian banyak mengangkat dari sejumlah nama, nggak hanya satu, ada Bu Risma juga, ada Mas Sandi juga, macam-macam. Betul, kalau itu rasional, justru di tengah banyaknya medsos semacam ini, Anies dan Ganjar bisa di angka 11, 12. Puncaknya sebagai gubernur, Anies sudah 3,5 tahun
tapi elektabilitasnya masih di angka 11, 12, sementara Prabowo di angka 20. Begitupun dengan Ganjar Pranowo, sudah memasuki periode kedua jadi gubernur, tapi elektabilitasnya masih datar-datar saja. Intinya apa? Dua kandidat ini di belakang Prabowo, kalau ingin menuju jalan panjang di 2024, memang harus bikin satu hentakan momentum politik. Entah itu apa, mereka justru yang lebih tahu. Orang belum melihat satu diferensiasi politik yang dilihat pada Anies, kemudian pada Ganjar Pranowo. Apa yang spesial bagi mereka? Enggak. Satu-satunya yang spesial, kenapa mereka selalu muncul dalam radar survei? Karena mereka selalu terbuka dengan apa yang mereka lakukan melalui medsosnya. Disitulah kemudian banjir pujian sekaligus banjir cacian. Betul. Kita bicara soal 2022 yang mungkin kemungkinan besar nih akan nggak ada pilkada. Nggak akankah ini akan mengubah peta 2024? Anies akan kehilangan panggung, Ganjar kehilangan panggung, meskipun Pak Ganjar misalnya masih bisa kemudian seperti Bu Risma ditarik menjadi menteri. Kalau Anies saya rasa sulit karena dianggap persepsinya adalah oposisi. Ya. Nah, saya membaca memang disitulah sebenarnya ujian nyata dari elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Apakah setelah tidak menjadi gubernur, elektabilitasnya bisa merangkak naik atau justru terjun bebas? Tidak ada jaminan Ganjar bisa jadi menteri. Apalagi sudah memasuki tahun ketiga kepemimpinan Presiden Jokowi. Begitupun dengan Anies, akan sepi job, nganggur selama 2 tahun. Disitulah apakah Anies bisa mempertahankan performa politiknya untuk berada di orbit kekuasaan politik. Saya selalu mengatakan, kalau Anies bisa menjaga stamina politiknya, saya kira dia tetap akan diperhitungkan menjadi lawan yang cukup tangguh di 2024. Kenapa? Karena kalau melihat spotlight politik 2024 yang non pemerintah, hanya ada nama Anies Baswedan. Tidak ada yang lain. Nah, Anies diuntungkan karena dia satu-satunya dari kubu oposisi non pemerintah yang saat ini leading. Masih dinamis apa yang terjadi di depan, apalagi 2022 masih tantanya, meskipun kemungkinan besar tidak akan ada pilkada. Apapun yang terjadi saat ini, mau banjir, mau positif, mau negatif, pasti akan gaduh karena melibatkan nama-nama yang mengerucut ini. Betul, ini yang saya sebut bahwa kekisruhan, kegaduhan terkait banjir saat ini juga sangat terkait dengan polarisasi politik. Justru orang lebih banyak tertarik bicara jalan panjang 2024 ketimbang bagaimana menyelesaikan air ini tidak meluap. Terima kasih Bung Adi Praitno, peneliti politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Sama-sama, Bos. Sehat selalu, Mas. Kalau begitu, pengelola daerah harus bekerja dong, sedang melakukan upaya untuk penanganan banjir, tapi banjirnya ekstrim terus. Ya akan terjadi banjir terus. Ini bagaimana kemudian? Setiap mau masuk November, sebelumnya sudah harus bersiap gitu. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif